Oke, jadi baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Abizar Trigandi dengan NIM A21123025. Jadi di sini saya ingin membagikan sedikit tutorial eh, tentang bagaimana kita mencari nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi dari sebuah dari sebuah data. Oke, di Excel. Nah, terus ada juga cara bagaimana kita membuat pivot table dan bagaimana kita menghubungkan antara Excel dan Word, yaitu dengan konsep mail merge. Oke, jadi langsung saja untuk kita ke datanya. Nah, di sini sudah ada data yang telah disediakan. Nah, di sini kita akan mencari nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Dari data-data yang ada di sini, misalnya dari skor mengajar itu data-datanya nilai maksimumnya berapa, nilai dari skor ujian tuh di situ nilai maksimum minimum berapa, dan standar deviasi dari tiga nilai yang ada di sini, skor mengajar, skor ujian tulis, dan nilai akhir. Oke, langsung saja. Mungkin saya akan menambahkan juga untuk keseluruhan dari data, misalnya di sini. Kita akan mencari juga untuk nilai maksimum, minimum, dan standar deviasi dari keseluruhan data, maksudnya gabungan antara tiga data ini. Nah, juga untuk masing-masing dari data ini. Nah, oke, jadi mungkin saya akan mulai dari yang seluruh data ya. Di sini, nah, untuk rumusnya itu seperti ini. Max, terus kita sama dengan max lalu buka kurung untuk nilai maksimum. Nah, di sini langsung kita blok saja dengan shift seluruh data. Oke, terus enter. Nah, itu dia untuk nilai maksimum dari seluruh data yang ada di sini. Selanjutnya itu untuk nilai minimum. Untuk nilai minimum itu rumusnya sama dengan lalu min, buka kurung lagi, terus kita blok saja seluruh datanya. Mantap. Lalu untuk standar deviasi itu STDEV, buka kurung lagi. Save, kita blok semua lagi datanya. Mantap. Nah, itu seperti itu, sangat gampang. Mungkin untuk desimalnya itu kita buat di dua angka di belakang koma. Jadi ini untuk keseluruhan data untuk nilai maksimum, minimum, dan standar deviasinya. Terus untuk masing-masing data, nah di sini untuk nilai max pertama, seperti tadi, max buka kurung, terus kita blok saja untuk nilai skor mengajar, enter. Nah, ini. Nah, lalu kita akan buat di skor ujian tulis dan nilai akhir juga. Nah, kita tidak perlu lagi, kalau seperti ini mungkin tidak perlu lagi untuk menuliskan rumus, karena itu akan hanya membuang waktu. Jadi kita hanya tarik saja di ini. Nah, ini kan kursornya seperti ini. Apa seperti tanda plus yang di apa ya, warna putih gitulah. Nah, terus jika kita arahkan ke sini, nah ini jadi seperti crossbar, crosshair plus gitu, hitam saja, terus kita tarik saja. Nah, dia langsung muncul untuk rumusnya itu sama, hanya berbeda di kolomnya. Langsung kita untuk buat ke nilai minimum lagi, blok saja untuk ini skor mengajarnya, enter. Oke, terus untuk yang lainnya kita tarik saja. Oke. Oke, terus ini. Nah, terus untuk standar deviasi kita buat seperti tadi juga untuk masing-masing kolom. Dan kita buat desimalnya dua angka di belakang koma lagi. Terus tinggal kita tarik saja. Nah, itu dia untuk mencari nilai maksimum, minimum, dan standar deviasi dari data dari sebuah data.
Terus selanjutnya itu membuat pivot table. Jadi untuk membuat pivot table itu kita shift kita blok semua saja. Kita blok semua datanya yang tersedia. Nah, terus ke menu insert, terus ada pivot table di sini. Nah, ini langsung kita new worksheet saja. Terus oke. Nah, ini dia muncul. Nah, misalnya untuk barisnya itu kita baris ke nomor peserta. Nah, dan kolom-kolomnya itu misalnya kolom jenis kelamin. Kita tambahkan di sini. Terus misalnya untuk nilai-nilai yang ada untuk kita masukkan ke value itu mungkin seperti skor mengajar. Nah, terus mungkin skor nilai akhir ini sudah muncul. Nah, mungkin juga untuk kolom kita bisa tambahkan kabupaten. Oh, maaf. Misalnya untuk nilai akhir, terus skor mengajar. Itu untuk nilai-nilainya seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekian untuk pivot table. Cukup jelas, hanya tinggal dicentang-centang lalu dirapikan saja. Terus selanjutnya itu menghubungkan data yang ada di sini dengan Word. Nah, misalnya saat kita ingin membuat undangan. Nah, untuk membuat undangan itu misalnya kan banyak dengan menggunakan apa bantuan mail merge ini kita bisa membuatnya menjadi sedikit lebih mudah. Langsung saja kita ke Word. Di sini kita masuk ke bagian mailing. Terus ini select recipients. Terus use an existing list. Kita ambil data yang tadi. Nah, di sini untuk sheet-nya kita pilih sheet 1 karena datanya berada di sheet 1. Oke. Oke, ini sudah terhubung ya. Jika seperti ini sudah terhubung, tinggal misalnya saat membuat undangan itu ada pada terus bahasa tadi. Nah, di sini kita insert saja ke sesuai dengan peserta dan kualifikasi. Di sini sepertinya sudah masuk ke rumusnya, tinggal kita preview. Terus konten seperti itu silakan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.